so I can waste another year of my life with someone who doesn't love me? Cek halo 1 2 3, cek halo 1 2 3. Oke guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Busy Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Membahas sebuah pertualangan dari para remaja memang selalu memicu adrenalin yang mengencangkan celana. Maka dari itu pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul A Fallen Shark yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Di mana film ini menceritakan tentang sebuah perjalanan dari hiu mitos yang dulunya telah dikurung oleh para suku pedalaman Afrika di sebuah gunung bersalju. Namun lagi-lagi hanya karena ulah manusia usil, hiu misterius kembali bangkit dan mulai memburu para manusia. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja intro. Film diawali dengan memperlihatkan dua remaja yang sedang asik bermain ski. Dengan sengaja mereka memasuki sebuah area terlarang yang sebenarnya sudah diberikan garis pembatas. Sedangkan dari arah yang lain terdapat seseorang yang memang sengaja ingin melongsorkan bukit salju itu dengan menggunakan bom yang sengaja ditembakkan. Tanpa pria itu sadari jika ledakan yang terjadi membuat segel yang selama ini mengurung hiu misterius itu terlepas dan kini kembali memburu para manusia. Sedangkan kedua pemuda yang bermain ski itu belum menyadari bahaya yang sedang menghampiri mereka berdua hingga tiba-tiba kedua pemuda itu pun harus merenggang nyawa karena serangan dari hiu tersebut. Dan A Fallen Shark baru saja dimulai guys. Scene kemudian berpindah ke pasangan sejoli yaitu Wade dan Sarah. Wade yang merupakan sepupu dari salah seorang yang menjadi mangsa hiu di awal film mulai mengkhawatirkan nasib sepupunya itu. Karena sampai sekarang sepupunya itu tak kunjung pulang. Sarah berusaha menenangkan Wade karena menurutnya bisa saja mereka bertemu dengan gadis nakal di musim liburan seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan jika saat ini mereka sedang melakukan sebuah pengenceritan. Maka dari itu, daripada memikirkan mereka yang mungkin saja bersenang-senang, Sarah dengan ganasnya langsung menunggangi Wade dan melakukan sebuah adegan percocok tanaman. Are you 28? What? You have to be 28 to figure that out. I got ID. Let's get started. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Setelah melangsungkan percocok tanaman, Wade dan juga Sarah mendatangi pesta malam yang diadakan sepanjang liburan di area Bukit Salju. Wade menanyakan ke beberapa orang akan keberadaan sepupunya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang mengetahui dan mereka justru menganggap jika sepupunya saat ini sedang bersenang-senang bersama wanita. Apalagi di musim seperti ini masa-masa paling menyenangkan untuk melakukan sebuah pesta serabi lempit. Wade tak bisa tenang begitu saja. Lantas ia menemui pengelola wisata yang bernama Johnny agar bisa melakukan pencarian terhadap sepupunya tersebut. Hingga tak lama kemudian datanglah seorang lelaki tua memberitahu para wisatawan jika mereka semua akan segera mati. Karena makhluk mitologi yang ia sebut dengan Sekukum kini telah bangkit dan mereka pasti akan memburu manusia. Mendengar ucapan si lelaki tua, pihak pengelola taman wisata yang bernama Johnny memarahinya dan menganggap jika si kakek merupakan orang yang kurang waras. Ia pun memintanya untuk segera pergi. Seperginya si kakek, salah satu wisatawan yang bernama Rose mengejar dan memintanya agar bersabar. Namun lagi-lagi si kakek memberitahu jika semua orang harus segera pergi. Karena jika tidak mereka semua akan mengalami nasib yang buruk. Rose yang diam sambil memikirkan ucapan si kakek mencoba untuk menikmati wilayah sekitar. Namun tiba-tiba
Rose harus merenggang nyawa menjadi santapan hiu raksasa itu. Sementara yang lain dengan asiknya masih menikmati pesta pada malam itu. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Badan pengelola taman wisata mengumumkan kepada para wisatawan jika pesta bikini akan segera dilangsungkan. Sementara Wade yang tak bahagia dengan pengumuman itu, ia kemudian mendatangi pengelola taman wisata dan memintanya untuk melakukan pencarian terhadap sepupunya. Namun lagi-lagi usahanya itu sia-sia dan pengelola taman wisata tak menanggapinya dengan serius. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri ditemani oleh Sarah kekasihnya. Sementara itu di tempat yang lain, terdapat sepasang kekasih yang bertengkar karena si pria tak mau menikahinya. Dan selama ini ia hanya dimanfaatkan untuk memuaskan nafsu bejatnya itu. Si wanita pun meninggalkan kekasihnya itu. Namun tiba-tiba... Barb! Wait! Done. I'm leaving. Kekasih wanitanya harus merenggang nyawa tepat di hadapannya. Si pria dengan segera melarikan diri, namun hiu itu terus mengejarnya. Di tengah-tengah ia berlari, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Wade dan Sarah. Dalam keadaan panik, ia memberitahu mereka jika hiu telah membunuh kekasihnya. Mereka kemudian mengajak si pria itu untuk pergi bersama. Akan tetapi karena penyesalan yang ia rasakan setelah kehilangan kekasihnya, si pria memutuskan untuk berdiam diri dan berniat untuk mengajak para hiu itu bermain. Dan seketika... Mike! That's it. It was love. No, come on, man. You gotta come with Love is us. the answer. I'm not afraid anymore. No. You're not thinking straight. Mike! And I love it's all about. Iya, si pria harus tewas demi mendiang kekasihnya. Sementara Wade dan Sarah berlari sejauh mungkin yang mereka bisa. Di tempat yang lain, si kakek yang telah memberitahu keberadaan para hiu ganas itu justru dilaporkan pada serif penjaga. Si Johnny meminta serif agar si lelaki tua dimasukkan ke penjara dengan tuduhan membuat berita bohong alias hoax. Si serif yang masih belum tahu kebenaran yang sudah terjadi menuruti permintaan Johnny. Namun ketika istrinya datang, si kakek tua meminta serif untuk menanyakan kebenaran akan keberadaan sekukum alias hiu salju pada istrinya. Istrinya pun menjelaskan kejadian yang terjadi pada 25 tahun yang lalu, di mana ayah dan juga ibunya menjadi korban keganasan hiu itu. Dan hanya menyisakan dirinya saja karena telah ditolong oleh si kakek tua. Walaupun demikian, mereka semua tidak ada yang tahu bagaimana caranya menghentikan serangan hiu tersebut. Karena tak ada pilihan lain, serif memutuskan untuk berkeliling dan mencari tahu akan kebenaran sebelum korban kembali berjatuhan. Coming with you. No, no. You keep... See? Now I can come with you. So where was the last place you saw him? At the bottom. Trails. Wait. Di tengah perjalanan, serif bertemu dengan Wade dan Sarah. Ia menanyakan kepada mereka berdua apa yang sudah terjadi. Wade kemudian menjelaskan semua, namun serif yang masih belum percaya akhirnya tertegun melihat segerombolan hiu itu mulai mendatangi mereka. Beruntungnya, Wade tangkap dengan mengambil pistol serif dan menembak hiu tersebut. Secara misterius pula, tiba-tiba hiu itu menghilang seakan-akan mampu berkamuflase. Tapi hal itu tak berselang lama karena salah satu hiu kembali menampakkan diri. Singkat cerita, mereka kembali menuju tempat serif dan mulai mendiskusikan apa yang telah terjadi. Serif juga memanggil para pengelola taman wisata untuk melakukan penutupan terhadap gunung. Akan tetapi hal itu tidak disetujui oleh pengelola taman wisata karena jika itu sampai terjadi maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Untuk mencegah penutupan tersebut, pihak pengelola taman wisata meminta wali kota setempat untuk menindaklanjuti hal ini. Namun ternyata Bapak Wali Kota tidak berpihak kepada mereka dan justru membela para pengelola taman wisata dan mengatakan jika semua ini merupakan omong kosong. Walaupun telah dijelaskan berkali-kali, namun usaha mereka untuk menutup tempat wisata ini dan melakukan pencarian terhadap korban hilang tak bisa terlaksana. Bahkan tak segan-segan serif mendapatkan surat pemberhentian kerja karena dianggap sudah kurang waras.
Lama-lama bangsat ini pengelola taman wisata. Sheriff yang sudah menerima surat pemberhentian kerja kembali ke tempat patroli untuk mengemas semua barang-barangnya. Namun tak berselang lama ketika semua orang sudah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba hiu itu kembali muncul dan kembali memakan korban jiwa. Look, crap. Sementara itu di tempat yang lain, dua orang pria sedang akan melakukan balapan untuk menentukan siapa yang bisa bermantap-mantap dengan si wanita seksi. Namun ketika si wanita mulai membuka benangnya satu persatu, tiba-tiba ya keduanya harus merenggang nyawa. Heran saya kenapa hiu suka sama wanita beginian. Seharusnya kan buaya yang suka seperti ini, alias buaya darat. Kembali ke Wade dan Sarah. Wade meminta kepada beberapa wanita kekurangan kain yang sedang berendam untuk segera pergi, karena bahaya telah mengintai mereka semua. Namun 2 dari 3 wanita itu justru mengabaikan ucapan Wade, dan seketika Cheryl said Ross was missing. Papa party? Get out! Now! 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 Go! keduanya pun menjadi mangsa dari hiu salju tersebut. Dirasa situasi semakin kacau, Wade meminta kepada petugas taman wisata yang lain untuk segera mematikan lift yang akan mengirim beberapa wisatawan menuju gunung. Terjadi perkelahian di antara mereka sampai-sampai Sarah kekasihnya secara tidak sengaja ia tonjok. Sedangkan di tempat yang lain, si Johnny sedang berbincang dengan wisatawan untuk melakukan sebuah tantangan. Namun tiba-tiba hiu itu benar-benar muncul dan memangsa salah satu wisatawan di belakangnya. Bangsatnya, si Johnny tengik justru meninggalkan si wanita itu sendiri. I'm skiing down backwards. Really? Hey, slow down, will ya? Go, get out of here. Sementara si pengelola taman wisata yang lain juga mencoba untuk menghubungi wali kota dan menanyakan akan keberadaan hiu itu karena 5 tahun yang lalu sebenarnya ia telah membeli tempat ini kepada bapak wali kota. Namun secara tiba-tiba longsor menimpa dan meratakan tempat itu. Tak sedikit dari beberapa orang juga tertimpa hingga tiba-tiba You okay? You okay? hiu itu kembali memangsa salah satu pengunjung taman wisata. Sheriff terus menembaki hiu itu, namun alhasil ia juga harus merenggang nyawa demi melindungi semua orang. Hingga tak lama kemudian si Johnny kembali datang dengan membawa senjata menembaki para hiu. Akan tetapi seakan-akan hiu itu kebal akan senjata dan tak mampu untuk ditembak. Hingga pada akhirnya si Johnny juga diserang oleh para hiu itu. Namun ia tak dimusnahkan begitu saja, seakan-akan sengaja dibuat mainan oleh para hiu. Sesaat kemudian si kakek tua dengan membawa senjata berniat untuk membalas dendam akan kematian anjing-anjingnya. Akan tetapi usahanya itu sia-sia dan justru dirinya harus merelakan diri pergi menuju neraka. Sementara itu Wade dan yang lain masih berusaha untuk menyelamatkan si Johnny. Namun tak semudah yang mereka bayangkan karena para hiu terus memburu mereka semua. Sementara si Johnny masih saja dibuat mainan meskipun sudah dalam keadaan terluka. Walaupun demikian, mereka mulai menyadari jika para hiu itu sebenarnya tak bisa melihat dan hanya bisa mendeteksi sebuah gerakan. Istri dari mendiang sheriff meminta semuanya untuk tidak bergerak. Namun salah satu wanita yang tak mau mendengarkannya justru berlari. Naas, hal itu benar-benar membuatnya harus merenggang nyawa. Dan setelah memangsa wanita itu, salah satu secara misterius menghilang. Ternyata di atas bukit ada seorang wisatawan yang masih selamat. Wanita itu juga memperbaiki posisi segel. Dan kita tahu jika segel itu dikembalikan ke bentuk semula, maka semua hiu akan kembali terkurung. Sementara Wave dan yang lain berusaha untuk menyelamatkan si Johnny.
Namun naas hiu yang lain masih berkeliaran dan Johnny harus mati dimakan oleh hiu tersebut. Dengan tewasnya si Johnny, si wisatawan juga berhasil mengembalikan semua segel ke tempat asalnya. Seketika itu hiu terakhir pun musnah. Wave, Sarah, dan juga mendiang istri Sheriff akhirnya selamat dari para hiu dan mereka pergi meninggalkan Bukit Salju. Maka dari itu berakhirlah alur cerita dari film Avalanche Shark kali ini guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.